Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim, Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-mukarramun yang kami muliakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun senantiasa muliakan, meninggikan derajat-derajat beliau-beliau semuanya. Ketua Yayasan Rahmatan lil Alamin Bapak Haji Tariq Haddad, nggak pakai Muhammad ya. Ketua DKM Masjid Al-Amanah, para dewan asatidz dari TPQ Al-Amanah, Bapak dan Ibu wali santri beserta anak-anak santri. Ini anak santri yang hadir segini aja nih ya. Libur karena pertemuan orang tuanya. Jadi belum ketahuan ya nama acaranya ini apa, belum ada yang tahu ya. Nanti diulangi lagi ya. Jadi disampaikan tadi acaranya itu apa, nanti disampaikan lagi oleh MC. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita Bapak dan Ibu pada sore hari ini di awal bulan Muharram. Sadar atau tidak Bapak Ibu, kita masih berada di bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang ditinggikan. Dan sore ini di tanggal 3 bulan Muharram tahun berapa sekarang? 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini memanjangkan umur kita dan meluaskan rizki kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, para wali santri TPQ, santri ini tidak harus berada di pondok. Dan saya di sini sebagian besar yang disampaikan Pak Tariq tadi saya masih alami semuanya. Bagaimana peran bapak, bagaimana peran ayah, bagaimana mengatur ritme menonton televisi, itu saya rasakan dan masih dipraktekkan. Dan di sini Bapak Ibu yang berbicara di sini, saya pun alumni daripada santri TPA. Dulu TPA tahun 90-an. Ya. Saya nggak pernah tahu tuh namanya film Dragon Ball, Doraemon. Kenapa? Karena acaranya Ahad pagi. Yang lain main, kita di masjid. Karena Bapak Ibu itu dua-duanya kerja dan merasa tidak mampu memegang sendiri, maka dititipkan di TPA. Yang barang-barangnya Ahad pagi di masjid, yang setiap harinya pun ada ya. Maka tahu persis, tahu betul apa yang dirasakan anak-anak ini. Tapi tadi dulu itu ya hanya 3 itu, betul sekali ya, sampai sekarang lah ya. Bagaimana peran orang tua, bagaimana peran daripada guru, dan bagaimana peran daripada lingkungan. Maka sore ini kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada para bapak yang ikut ya. Apa yang beliau sampaikan sebagian besar ini melanjutkan jadinya ya. Apa yang saya sampaikan sore ini akan melanjutkan daripada apa yang memang dibahas oleh beliau. Ini sepertinya satu terconnecting gitu nih ya. Jadi apa yang mau saya sampaikan ternyata sudah banyak disampaikan oleh beliau. Bagaimana peran orang tua dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mau menjadikan anak atau kita ini tidak bisa memilih Bapak Ibu takdir anak-anak kita laki-laki atau perempuan, nggak bisa milih. Tapi kita bisa memilih anak-anak kita ini mau dijadikan apa ya. Saya yakin Bapak Ibu akan memilihkan sekolah yang terbaik untuk anaknya. Kenapa? Karena Bapak Ibu kenal anak saya bagaimana. Yang tahu keseharian kami, kadang melihat saya tuh repot kalau pagi ngantar anak sekolah, anak nomor 2 sekolahnya di ini, anak nomor 3 sekolahnya di sini. Logika orang, kenapa sih harus 2 sekolah? Ribet amat. Kenapa nggak 1 sekolah diantar langsung? Karena kami orang tuanya yang paham kemampuan anaknya. Itu kan hasil diskusi antara ayah dan ibunya. Ini anak nomor 1 dipanggilnya kakak, nomor 2 panggilnya abang, nomor 3 dipanggilnya mas.
nomor 4 dipanggilnya AA, mau launching nomor 5 ini ya, nggak tahu panggilnya apa nanti. Kalau dedek nggak tahu punya adik lagi nanti. Jadi antara abang sama emas ini kenapa sekolahnya beda, kemampuan anaknya beda. Dan siapa yang paling tahu itu kalau bukan orang tuanya? Zalim kita kalau menyamakan agar simple, agar nggak ribet, dijadikan satu sekolah. Oh, nggak begitu. Tadi kita tidak bisa memilih anak kita takdirnya bagaimana, tapi kita bisa memilih anak kita mau dijadikan apa. Ingat bahwa Nabi SAW menyampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan sama dulu Bapak Ibu, semuanya menangis ya. Fitrah di sini dalam arti nanti mengenal kepada Tuhannya, tapi bagaimana cara mengenal itu tergantung orang tuanya. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Nanti bapak ibunya bisa mengarahkan menjadi orang begini orang begitu, itu adalah orang tuanya. Maka tolong jangan lupakan doa yang dulu dipasrahkan, didoakan orang-orang ketika ibu dulu melahirkan anaknya. Masih ingat waktu melahir anak-anak ibu? Semua yang nengok doanya apa? Semoga menjadi anak yang soleh atau solehah. Mudahnya indikator soleh-solehah itu apa? Mudahnya tuh rame tahun 90-an tuh lagunya film Sidul, kerjaannya tahu, yang tahu lagu ini tahun umurnya berapa ya? Anak sekarang nggak tahu nih ya. Kayak anak sekarang, dulu kan kita belajar ya yang namanya apa di Bandung, Sangkuriang, tahu? Punya ibu namanya siapa? Dayang Sumbi. Bapaknya namanya siapa? Temon. Masih ingat saya. Tapi anak-anak kita sekarang ditanya, tahu Sangkuriang nggak? Tahu apa? Lapis Bogor. Nggak tahu sejarah-sejarah itu. Iya. Dulu belajar peta buta, sekarang ngapain ribut amat pakai map saja. Artinya orang dulu kan lebih hebat ya. Iya. Nah, ingat Bapak Ibu, dulu semua yang datang itu mengantarkan doa, semoga menjadi anak yang soleh. Minimal indikator soleh tadi bisa sholat, bisa, karena dua ini yang dibawa sampai kapanpun. Tapi punten, sudahkah kita mendidik anak-anak kita bisa sholat, bisa ngaji? Mulai dari subuhnya. Berapa banyak orang tua yang takut anaknya ketinggalan sekolah, tapi nggak takut anaknya ketinggalan sholat subuh. Dalam beberapa kesempatan saya diminta ngisi SMK, SMP, materi nggak pernah berubah. Contoh paling terbaru ini di PGRI 12, kepala sekolahnya Bu Suci. Semua saya tanya Pak Haji, yang tadi saya kasih hadiah nih, yang tadi pagi laki-laki ke masjid maju, itu jumlahnya ratusan, yang ke masjid cuma 2 biji orang, 2 orang. Kalau benar sini maju, ingat nggak nama masjidnya apa, yang jadi imam siapa? Benar, kita kasih hadiah. Sekarang pertanyaannya, yang tadi pagi nggak sholat subuh siapa? Ngacung sambil ketawa. Astagfirullah, gitu ya? Ya, gitu kan? Tapi kalau gini pertanyaannya, orang tuanya kemana? Kan begitu. Karena subuh itu ada di mana? Di rumah. Ya, karena mungkin kebiasaan kita Bu, jam 11 malam anak belum tidur. Tidur, besok mau sekolah, jawabnya. Subuhnya ke mana? Ucu. Ya. Jadi anak nggak dibangunkan untuk sholat subuh, apalagi punten santri. Ya. Pembekalan wali murid. Ada beberapa pondok pesantren ya, sebelum memulangkan santrinya, seperti di mana namanya Tenjolaya tuh beberapa bulan lalu ya, apa tuh Aldepos atau di Arido Sentul, kami sampaikan kepada wali santri, bapak ibu para wali santri yang menjemput anaknya, maaf, jangan justru menjadi yang merusak santri ini ketika di rumah. Kebanyakan santri di rumah karena apa? Karena orang tuanya. Biasanya namanya santri di pesantren bangun jam berapa? Jam 3, jam 4. Di rumah bangun jam berapa? Alasannya apa? Kasihan deh, biarin mumpung di rumah. Betul nggak? Karena kalau anak jadi santri, minimal bapak ibunya pun jadi santri ya.
Anak-anak saya lagi pada pulang. Ya sekarang saya jadi kepala sekolah, jadi guru. Karena ngatur waktu. Ada majelis kebetulan di rumah. Lengkap dengan whiteboard, dengan ini. Jam berapa mereka harus belajar, jam berapa murojaah. Karena kalau libur, jangan sampai nggak ada murojaah sama sekali. Yang berperan siapa di sini? Kita orang tua. Lagi-lagi kembali kepada tadi, doa orang dulu pengen jadi anak soleh, tapi maaf, banyak orang tua sekarang justru lupa bagaimana menjadikan anak itu soleh. Bisa membesarkan, belum tentu bisa mendidik. Maka yang dilihat fungsi orang tuanya, bukan ada atau tidak orang tuanya, tapi apa fungsinya. Disampaikan beliau benar tadi. Pernah nggak Pak Punten buka tas anak-anak? Saya kalau video call sama si kakak yang di pesantren, bajunya siapa aja apal, itu pakai baju siapa? Kok pakai baju orang? Jangan membiasakan pinjem-pinjem dan lain-lain. Itu pakai jam tangan siapa? Saya nggak kenal. Atau anak nomor 2, nomor 3 buka apa namanya? Tempat pensilnya, ini penghapus siapa? Ini nggak kenal. Ini pensil siapa? Kok papa nggak tahu? Karena kita belikan, kita yang nyiapkan, tahu kalau barang bukan punya kita. Di sini Pak, nilai-nilai adab dan akhlak itu, kejujuran yang beliau bilang tadi. Ini kan mumpung lagi bagi rapot kan? Maksudnya kemarin-kemarin bagi rapot kan? Pernah nggak nanya kepada anak, jelaskan pada anak, kenapa kok nilainya segini? Itu untuk motivasi. Iya. Kita memang nggak mengharapkan Bapak Ibu, anak kita kalau nilainya 10 semua, bener kata beliau jadi pengganti Prabowo nanti tuh. Kalau 10 semua kan pinter, jenius tuh. Tapi untuk motivasi kita tanya, kenapa yang ini nilainya kecil? Tapi ujungnya apa? Mau nilai berapapun, ingat nak, ini hanya angka. Nilai sebetulnya adalah bagaimana akhlakmu di luar sana, bagaimana ucapanmu, bagaimana sikapmu dan lain-lain. Sama kayak santri tadi. Maaf, kalau santri jauh lebih berat Bapak Ibu. Ba'dal maghrib, beliau tadi sampaikan jam berapa aturan ada televisi. Di rumah kami TV nggak boleh nyala antara maghrib dan isya, harus mati. Bapak saya dulu didiknya begitu. Maghrib ada TV, habis kami. Saya masih mengalami dulu di zaman-zaman belajar ngaji, kalau salah baca dicepret. Kalau saya lapor ke rumah, tambahin. Kalau orang tua sekarang dicepret Ustadz Hakim, datang bapaknya, mana Ustadz Hakim? Berani-beraninya. Ini apa? Nggak percaya sama guru. Ya. Ba'dal maghrib tuh yang namanya santri murojaah. Maka ba'dal maghrib bapak ibunya jangan pegang HP. Teteh ngaji sana sambil begini. Ya anak ngikutin. Iya kan? Maka dengan cara menjadi kalaupun menyampaikan kayak ibu ya, ada suami yang masih belum sholat, ada suami yang masih susah sholat, ngajaknya kan baik-baik, santun, jangan pakai cara kasar. Ayah, kenapa? Sholat? Iya, sholat ya, nggak sholat masuk neraka loh. Kira-kira ngamuk gak digituin suami? Apalagi kalau pakai bahasa Bogor, sholat Pak, masuk neraka sih ya. Tapi kalau bahasanya santun, ayah sholat ayah, kan nanti kita pengen sama-sama bergandengan di surga, enakan mana? Kalau yang pertama panci bisa ngelewat itu, iya melayang itu. Nah begitupun ke anak-anak kita nih fasenya melihat apa yang mereka lihat, itu yang mereka akan jadikan pelajaran. Pendidikan itu kan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu semuanya pendidikan. Anak begitu ngelihat orang tuanya begitu. Apalagi game. Maaf saya potong sebentar ya masalah game. Saya pernah meneliti sampai 9 game, Mbak. Mungkin ada yang main di sini. Permainan anak-anak ini apa? Silakan dicek. HP saya ada game nggak? HP istri saya ada game nggak? Anak saya laki semua tapi nggak ada yang pegang HP. Karena saya tahu isi game itu apa. Ada yang main FF? Tahu FF nggak Bu? FF itu Free Fire. FF gara-gara masuk Bogor jadi FF. Kenapa kok tadi ada pemukulan, ada apa? Main Free Fire, Mobile Legend, itu nama-nama main-mainnya fighter. Bowmaster tuh ngelempar apa? Nusuk, ngelempar apa? Nusuk. Gamenya sekarang itu apa? Brutal. Maka yang digambarkan anak sekarang kayak begitu, karena itu gamenya Bapak Ibu.
Apalagi mungkin ada yang main nih, GTA, Grand Theft Auto. Maaf, bukan berarti saya apal betul saya main ya. Ya, enggak juga. Grand Theft Auto. Apa arti thief? Thief, maling. Jadi playernya itu main itu berarti dia sedang jadi, bapak ibu disuruh jadi, anaknya disuruh jadi. Nama pemainnya San Andreas. Dia main bisa nyolong mobil, bahkan mobil polisi. Kalau nggak kasih bisa dipukul, bisa ditembak, pokoknya mati. Makanya nggak aneh kalau orang sekarang kok dikit-dikit bacok, dikit-dikit pukul. Gamenya seperti itu. Nggak selesai di situ. Duit tadi dari apa? Penjualan mobil tadi dikemanain? Bisa dijual. Uangnya dipakai buat menyewa perempuan-perempuan yang divisualkan dalam game itu. Itu dimainkan oleh anak bapak ibu. Tanyain sama anaknya, main GTA enggak? Kalau main, ambil HP-nya. Mindset mereka nanti seperti itu. Sekarang baru lewat game, nantinya lewat mana? Pengen punya duit buat ini, buat itu. Belum kalau game-gamenya yang harus beli skin, ngambil uang orang tua. Saya banyak tahu gini karena pernah jadi kepala sekolah, Pak. Bahkan gara-gara sosmed, ada anak kami yang perempuan kelas 9, yang laki-laki kelas 8. Dan alhamdulillah, entah dari mana saya dapat info itu, yang jelas ketahuan oleh kami, wali kelasnya aja nggak tahu. Mereka sudah sampai melakukan hubungan badan. Kami panggil ke ruangan kami. Itu anaknya, orang tua yang perempuan marah-marah, dipukulin yang laki-laki. Ibu ngapain mukulin? Dia telah menghancurkan masa depan anak saya, kata si ibu yang perempuan. Saya tanya lagi, ibu mau tahu nggak ngelakuinnya di mana? Di ruang tamu rumah ibu. Ibunya kemana? Dulu mah kita dilarang, maghrib belum pulang, habis saya. Sekarang himbauannya kan jam 22 ya, rada maleman. Anak nginep di mana? Saya masih ingat, nggak pernah sedikit pun sehari pun saya diizinkan nginep oleh bapak saya. Nggak boleh. Pernah sekali-kalinya saya coba nginep di kakak sepupu, dijemput malam itu, suruh pulang. Karena kita nggak tahu, Pak, Bu, anak kita nginep di mana, mereka sholatnya bagaimana, mereka punya apa dan segala macam, kita nggak tahu. Iya, lebih baik menjaga. Ya. Maka kembali tadi kepada fungsi Bapak Ibu, fungsi orang tua sebagai apa? Sama seperti rumah. Rumah itu dalam bahasa Arab bisa baitun, manzilun, apalagi maskanun, darun, yang semua artinya fungsi. Ya. Apa sih tadi bahasa Arab rumah? Salah satunya yang paling terkenal itu apa? Baitun ya. Kadang suka ditambahkan belakangnya baiti jannati. Apa artinya? Rumahku adalah rumah yang bagaimana, Bu, yang jadi surga? Pak, rumah yang 5 lantai, rumah yang gede, saking gedenya jarak dari kamar mandi 2 hari. Ada gitu rumah segede gitu? Ternyata bukan kan? Rumah mewah apakah pasti isinya surga? Ternyata rumah yang nyaman meskipun kecil bisa jadi surga enggak? Begitupun orang tua. Bukan berarti harus kaya raya, tapi orang tua yang begitu peduli perhatian pada anaknya, ini bisa menjadi surga bagi anaknya. Punten Pak, kita laki-laki emang harus menempatkan waktu dan posisi. Di kantor Bapak sebagai karyawan, sebagai pekerja, di masjid kita sebagai hamba Allah. Tapi bagaimanapun Pak, Bu, di rumah kita sebagai ayah bagi anak-anak kita, ibu bagi anak-anak kita. Punten, nggak sedikit laporan para ibu. Ya, ayahnya pulang kantor atau di waktu libur begini aja, anaknya ngajak main, ayahnya lebih asik dengan HP-nya. Sekalinya keluar mancing. Padahal orang mancing itu, Bu, orang yang nggak akan pernah maju, Bu. Betul, coba aja orang mancing maju. Ya. Cebur ya. Maka orang mancing nggak akan pernah maju. Ya, takut dia. Ya. Padahal ketika di rumah itu dia ayah bagi anaknya, anaknya pengen main, anaknya pengen dilihat hasil ulangannya, anaknya pengen ini, pengen itu. Apa kata ayahnya? Ntar deh, ayah capek. Apalagi kalau hari Ahad atau hari Minggu, udah inget besok Senin.
tantrum tuh bapaknya tuh, kayaknya nggak mau keganggu, takut besok capek lagi. Ingat lagi di rumah, dan fungsi kita orang tua itu sebagai apa? Orang tua sebagai anaknya. Karena fungsi keluarga tadi, orang tua tadi itu pondasi awal dan mulai dalam membangun apa? Anak-anak yang hebat. Maka disebutkan dalam makalah Arab kan, al-ummu madrasatul ula. Ibu madrasah yang pertama bagi anaknya. Tapi bagaimana seorang ibu yang baik, yang hebat adalah hasil didikan dari para suami yang hebat. Ya. Saya aktif di sosmed kebetulan karena sambil isi berdakwah di sana. Minggu lalu saya bikin sebuah konten. Sebetulnya banyaknya perceraian ya di kota Bogor ini. Sebenarnya perempuan menghulu atau menggugat cerai itu dia benar-benar nggak pengen bercerai sebenarnya. Tapi udah saking bingungnya kok lakinya nggak berubah-ubah kan gitu. Dia merasa berjuang sendiri. Kira-kira kalau suaminya berubah, suaminya baik, ada nggak perceraian? Nggak ada. Kembali kepada keluarga tadi. Ya. Keluarga ini bisa menjadi pondasi awal. Yuk Pak, yang semangat, apalagi kalau anaknya laki-laki, ajak ke masjid, gandeng bareng Pak. Ya. Tadi pagi saya ngisi kajian di Pakuan Hill yang 3 saya bawa. Tapi karena tadi sempat pamit mana kehujanan, yang sore ini nggak saya bawa karena saya pakai motor. Macet tadi jadi saya putar balik, saya ganti motor. Kajian-kajian saya sering membawa anak-anak. Bahkan pernah beberapa kali ketika Jumatan di sini tuh, yang sekolah di sini saya jemput, saya antarkan. Karena saya dulu begitu. Mungkin ibu pernah dengar ada ulama besar kota Bogor dulu, Pak Kiai Qasim Nur Seha. Itu saya sering dibawa bapak kalau ada kajian-kajian beliau. Ya. Dan itu terkenang tuh. Ya. Maka kalaupun kita belum mampu seperti itu, minimal tempat-tempat baik seperti ini bapak ibu dukung. Yuk anaknya. Ya. Kalau udah sore, ayo ngaji kamu. Pulangnya minimal ditanyain belajar apa tadi. Di sini pakai metodenya metode apa bu? Hah? Tilawati. Tahu tilawati seperti apa? Tanya pada anaknya, tilawati itu apa sih? Ya. Kalau dulu kan Iqra. Ya, zaman saya kecil Iqra. Sekarang ada tilawati, ada ummi, ada yanbu'a dan lain-lain. Ya. Jadi bu, pengertian dengan doa orang-orang tadi agar jadi orang soleh, fokus kita jangan hanya dunia ya. Ini sudah bagus tadi bu. Ya, anak-anak yang tampil, anak yang baca tadi, baca surat Al-Isra ayat berapa tadi? Surat 17 ayat berapa tuh? 20? Nah, dijawab sama ustadznya kan? Ya. Ya. Itu tadi ditanya surat 17 surat apa tadi? Al-Isra tambah 10 surat 27 surat apa? Assalamualaikum. 27 semut. Kok Al-An'am bahasa Arabnya semut apa? An-Naml 37. Satu surat setelah surat yang ada fotonya. Tahu nggak surat yang ada fotonya? Surat Yasin. Ada fotonya tuh. Coba lihat di rumah bapak ibu, punya Yasin nggak? Depannya ada fotonya nggak? Satu-satunya surat yang ada fotonya tuh. Surat apa? Yasin surat yang berapa? 36. 37-nya apa? As-Saffat. Yang diinget surat tanah mulu sih ya. Ya, disekolahin bentar lagi tuh gara-gara mau daftar ulang. Ya, surat motor, surat mobil tuh yang paling hafal tuh. Ayo, surat Quran juga dihafalkan. Sering kita berarti apa? Coba anak-anak, surat pertama surat apa? Al-Fatihah 2, Al-Baqarah 3, Ali Imran 10. Nama Nabi Yunus, terus 20, 2 huruf. Toha bagus 30. Nama kota di Eropa sana Ar-Rum 40. Ghafir nama lainnya. Ustadznya yang jawab. Diapalin ya. Surat 50 1 huruf aja. Qaf. Ustadznya lagi yang jawab. Ya. Semakin kita sering membuka Quran berarti semakin hafal insyaallah. Saya nggak hafal Quran bu, 30 juz nggak hafal. Tapi
karena mungkin dari kecil dibawa sama bapak, sampai sekarang pun kajian banyaknya di Quran, bukan hafal tapi insya Allah tahu gitu. Dan itu saya produk dari TPA seperti ini Bapak Ibu. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu mendukung ya apa yang sedang dikerjakan anak-anak ini, bapaknya berusaha terus, yuk bekerja yang halal untuk membiayai anaknya, ibunya doa yang luar biasa, insya Allah Pak Bu, anak-anak Bapak Ibu nanti di kemudian hari bisa memberikan manfaat untuk keluarganya ya. Mendidik anak itu beda dengan membesarkan anak. Kalau ngebesarin mah bahasa Sundanya mah marabannya gede tuh, gede. Tapi mendidik bukan itu. Mendidik bisa di mana aja. Contoh ya, contoh acara di hotel mana waktu itu saya bawa 2 anak makan dimsum, enak tuh Pak. Habis ngambil 2 dia mau balik lagi, abang mau kemana? Mau ngambil dimsum lagi. Kenapa ngambil lagi? Enak. Masuk Bu di sini Bu, ngajarkan. Bang, kalau enak cukup biar orang lain juga ngerasakan enaknya itu. Masuk nggak di sini akhlak? Jangan malah ngomporin, enak ya? Ini bawa Tupperware, bawa pulang. Yang dipikirkan diri itu Bu, nilai-nilai di luar rapot tadi yang nggak ada, kita yang bisa mendidik. Tapi maaf, kadang-kadang kita malah bukan mendidik, malah ngompor-ngomporin. Mana lagi yang enak? Mak bawa ginian nih, banyak nih, lumayan nggak masak nanti kita ya. Iya. Jadi dimanapun sebenarnya kita bisa ya. Udah Bang cukup, abang udah makan 2 tadi ya, udah cukup berarti ya, jangan lagi ngambil, biar orang lain ngerasakan enaknya. Ya namanya bocah ya Bu ya, 1 lagi boleh nggak? 1 aja ya udah boleh, ngambil Bu berapa? 2 ya. Tapi minimal kita sudah nyampaikan. Lagi kendaraan di mobil, ada orang mau lewat, itu masuk di situ. Nih, kalau ada orang udah ngasih ini, kita ngerem aja. Itu namanya ithar, mendahulukan kebutuhan orang lain, meskipun mungkin kita juga buru-buru. Banyak hal Bapak Ibu yang bisa kita jadikan pendidikan pada anak-anak kita, bukan dengan cara kita teriak-teriak, marah-marah, tapi kadang-kadang justru masuk lewat bahasa-bahasa santun seperti tadi. Ibu, bapak kalau lagi berjalan berdua dengan anak, usahakan ada hal yang dibahas, dan itu kadang-kadang lebih membekas dibanding kalau kita marah-marah terus setiap paginya. Dan anak itu akan berbeda Bu secara psikisnya kalau sering dimarahi oleh ayah dan ibunya ya. Terlebih kalau di sekolah dia sudah dimarahi gurunya, jangan ditambahi dimarahi di rumahnya ya. Nanti dia akan mikir, apalagi kalau anaknya udah jujur, tanya, udah sholat belum? Udah sholat belum? Kalau emang dia jujur, jangan dimarahin. Jam 5 belum sholat, udah sholat sana. Setelah sholat masukin Bu. Karena kalau kita bisanya marah-marah terus, udah sholat belum? Dia takut kitanya marah, dia bakal bohong. Bilang udah aja deh, biar ibu nggak marah. Nah kitanya juga jangan begitu. Udah kamu jujur, ibu nggak akan marah. Iya belum. Tuh kan bener, malah marah jadinya di situ. Anak akan berpikir, tahu gini besok bohong aja. Udah jujur masih kena. Ya Bu, jadi 3 hal tadi ya, antara keluarga ini menjadi pondasi utama. Sekolah itu cuma sebentar, dan maaf, guru itu bisa kewalahan mendidik 30 anak dalam satu kelasnya. Ya kita di rumah ada berapa anak aja suka bikin kesel nggak anaknya? Ya wajar, berapa anak di rumah? 2, 3, 6. Di kelas berapa orang? 30. Wajar kalau gurunya kadang-kadang rek nyiwit. Jangan kita marah sama guru. Punten, kalau ada tindakan-tindakan tertentu dari guru, jangan kita langsung emosi. Guru pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Dan yang ketiga, lingkungan. Hati-hati ya Bu. Anak-anak kalau udah megang HP, apalagi mabar, apa tuh mabar? Main bareng, perhatikan bahasanya. Apalagi main FF atau Mobile Legend, serang-serang, bego lu, tolol lu, gitu yang keluar. Bener nggak?
kata-kata begitu yang keluar, tolol, bego, anjing, sia dan lain sebagainya. Ibu kalau dengar kayak gitu jangan diem aja, itu menjadi kebiasaan nantinya. Yang ada tiap hari, ya Allah, kata-katanya bego, kata-katanya tolol. Mending kalau dia pinter, sama aja dia juga. Coba berapa banyak negatifnya dari menggunakan handphone. Tapi saya tanya, yang beli HP siapa? Yang isi kuota siapa? Kalau dipakai maksiat kira-kira ikut dosa apa enggak? Jangan bangga bu, anaknya pinter main HP. Kalau zaman kecil saya dulu, Ustadz Hakim, itu gamenya beda bu. Sega, Nintendo, PlayStation, main apapun bisa di pause nggak? Bisa. Tapi kalau permainan sekarang bisa di pause nggak? Nggak bisa. Suruh sholat, iya, galakan dia. Sekarang kalau orang sudah megang HP disuruh udahan, apa jawabannya? Berarti kira-kira dampak buruknya lebih besar apa lebih sedikit? Tolong bu, bahas dengan suaminya. Ya, kayaknya si Ade udah makin bahaya deh HP-nya. Gimana ya? Ya. Jadi jangan merasa kita mentang-mentang masa kecil kita dulu susah, sekarang udah mulai bisa punya sedikit ini sedikit itu. Anak-anak saya jangan kayak saya, dikasih semuanya bu. Ya. Tidak dengan cara seperti itu. Mendidik beda dengan membesarkan. Dan kita yang diminta mendidik itu karena tadi ada doa orang-orang yang dulu mendoakan kita ketika anak kita lahir, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh. Dan minimal ketika kita pengen anak-anak kita saleh salehah, diri kitanya pun harus menjadi orang tua yang saleh dan salehah. Ya bu, udah tahun baru, nambah tahun berarti usianya berkurang apa bertambah? Berkurang. Berarti kalau berkurang tambahin amal solehnya. Yuk bu, makin kuatin doanya untuk anak-anak kita. Yuk bu, ajarkan anak-anak kita paham mendoakan orang tuanya. Kenapa anak kita harus jadi anak soleh? Kenapa anak kita harus bisa mendoakan orang tuanya? Siapa yang akan mendoakan kita nantinya kalau bukan anak-anak kita? Maaf saya terus terang bu, nggak pernah ngedoain ibu secara khusus. Kenapa? Lah saya nggak kenal ibu. Lah bener kan? Saya nggak kenal bapak pak, saya nggak pernah mendoakan khusus. Kenapa? Nggak kenal. Tapi saya pasti mendoakan, ngirim Fatihah buat orang tua saya, bapak mertua saya yang sudah tidak ada. Kenapa? Saya kenal. Itulah kenapa harus menjadikan anak-anak kita saleh dan salehah, agar ada orang yang nanti mendoakan kita. Inilah Bapak Ibu sebagai motivasi untuk saya pribadi khususnya, karena saya pun wali santri, karena saya pun wali murid ya, yang bagaimanapun juga butuh untuk terus mengingatkan diri ini. Yang mudah-mudahan pengingat diri ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi tadi disampaikan Ustadz Fahru Razi ya, Bapak jangan kapok ketika datang ke sini. Saya terus terang Bapak Ibu, ngambil rapot lebih banyak harus saya yang ngambil dibanding istri saya ya. Yang sekarang tiga-tiganya yang udah sekolah ini saya ngambil semuanya. Saya harus tahu bagaimana perkembangan anak-anak saya di sekolah. Kenapa? Saya sebagai kepala keluarga, dan itu yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tugas kita bukan hanya kerja pak, tugas kita bukan hanya kerja, tapi kita tanggung jawab untuk istri dan anak-anak kita. Kecuali kalau si bapaknya nggak bisa, nggak mampu kerja atau apa, silahkan ibu yang mengambil. Tapi perlu ada diskusi dengan suaminya. Kalau belum sejalan, kurang pedulinya, ayo ya kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh salehah. Dan siapa yang akan menyelesaikan itu kalau bukan ayah dan ibunya? Terima kasih kami sampaikan kepada TPQ Al-Amanah atas kesempatannya kami memberikan penyampaian ini kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan kepada MC. Ada yang mau bertanya atau enggak?
Ya, atau nanti saya kembalikan dulu kepada MC untuk agenda selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.